Ngantuk. Jikalau helai tandanya santai, aduhai badai di tepi pantai, sambil bersantai membakar sate, pakai kecap yang dicampur petai, enak terbuai di belai-belai, aduhai sama cewek yang bohai, aku terkulai dia semampai, semeter tak sampai. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Tentunya semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Sebelum menonton video di Hikmah Channel, ringankan jarinya untuk klik like, subscribe, serta tanda lonceng. Apabila teman-teman udah memenuhi peraturan YouTube, saya doakan semoga teman diberikan umur panjang dan sehat selalu. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan apa sebenarnya dari pengertian ilmu hakikat, syariat, tarekat, dan makrifat. Barang siapa yang tidak memperoleh ilmu di peringkat yang khusus, maka mereka tidak akan paham bagaimana orang yang di peringkat itu diizinkan melihat atau memahami ilmu tersebut. Ilmu hakikat ini memang sekarang tergolong langka. Jarang sekali ada seorang guru yang mau mengajarkan ilmu hakikat ini kepada khalayak umum. Adapun ilmu hakikat atau ilmu batin memang tidak boleh disiar-siarkan kecuali kepada orang yang menginginkannya. Sebelum kami jelaskan tentang pengertian ilmu hakikat, syariat, tarekat, dan makrifat, marilah kita jelaskan kapan datangnya istilah-istilah tersebut. Istilah tersebut sebenarnya zaman Rasulullah tidak ada. Istilah tersebut muncul ke generasi yang ketiga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi, tabi'in, itabi'in. Setelah ke generasi ketiga itulah munculnya para tasawuf pada abad ke-11. Tasawuf dipakai setiap calon sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah atau berada dalam kehadiratnya tanpa dibatasi hijab. Bagaimana menurut syariat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah? Suatu cara mendekat diri kepada Allah dengan istilah dipersilahkan yang terpenting sesuai dengan sumber hukum dalam Islam, Al-Quran, hadis, dan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi para tasawuf, itu menyatukan lahir dan batin dalam mengamalkan syariat itu bersungguh secara istiqomah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Syariat, Islam, adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat, Islam, juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat, Islam, merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia. Syariat yaitu segala aturan yang sudah ditentukan oleh Allah, atau aturan yang sudah dilegalisasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dalam soal akidah, masalah hukum baik haram halal, syarat atau rukun dan sebagainya, yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya atau sesama manusia. Dalam syariat aturan udah baku tidak dapat dirubah, tidak seperti ilmu fikih dapat dirubah. Dalam ilmu tasawuf, syariat adalah yang mengatur amal ibadah dan muamalat secara lahir. Dalam tingkat ini, membahas soal amalan hati atau batiniyah atau rohaniyah disebut tasawuf dan ilmu bagi amalan lahir. Dalam tingkat ini syariat itu diibaratkan suatu benih biji yang akan kita tanam. Pengertian tarekat. Tarekat berasal dari kata torikoh, yang artinya jalan. Jalan yang dimaksud di sini adalah jalan untuk menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang diridhoi Allah. Secara praktisnya tarekat adalah kumpulan amalan-amalan lahir dan batin yang bertujuan untuk membawa seseorang untuk menjadi orang bertakwa. Ada dua macam tarekat, yaitu tarekat wajib dan tarekat sunat. Tarekat wajib, yaitu amalan-amalan wajib, baik fardu ain dan fardu kifayah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Tarekat wajib yang utama adalah mengamalkan rukun Islam. Amalan-amalan wajib ini insya Allah akan membuat pengamalnya menjadi orang bertakwa yang dipelihara oleh Allah. Paket tarekat wajib ini sudah ditentukan oleh Allah melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh amalan wajib yang utama adalah salat, puasa, zakat, haji. Amalan wajib lain antara lain adalah menutup aurat, makan makanan halal dan lain sebagainya. Tarekat sunat, yaitu kumpulan amalan-amalan sunat dan mubah yang diarahkan sesuai dengan 5 syarat ibadah untuk membuat pengamalnya menjadi orang bertakwa. Tentu saja orang yang hendak mengamalkan tarekat sunnah, hendaklah sudah mengamalkan tarekat wajib.
Jadi tarekat sunnah ini adalah tambahan amalan-amalan tarekat wajib. Paket tarekat sunat ini disusun oleh seorang guru mursyid untuk diamalkan oleh murid-murid dan pengikutnya. Isi dari paket tarekat sunat ini tidak tetap, tergantung keadaan zaman tarekat tersebut dan juga keadaan sang murid atau pengikut. Hal-hal yang dapat menjadi isi tarekat sunat ada ribuan jumlahnya, seperti sholat sunat, membaca Al-Quran, puasa sunat, wirid, zikir dan lain sebagainya. Secara harfiah berarti jalan, metode, cara. Dalam lapangan tasawuf istilah ini dipakai calon sufi adalah jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah yang sedekat-dekatnya atau mendapat makom yang mahmudah. Jadi dalam tingkatan ini ada makam yang harus dikerjakan secara istiqomah yaitu makam taubat, zuhud, sabar, ridho dan sebagainya. Dalam tingkat ini adalah menghidupkan syariat sebagai amalan lahir atau amalan batin secara sungguh-sungguh dan istiqomah dalam rangka menguatkan keimanan dalam hati. Pada tingkat tarekat ini diibaratkan menanam benih biji. Syariat tumbuh menjadi kecambah atau sebatang pokok yang bercabang dan berdaun. Ilmu hakikat. Hakikat artinya ipetik terbalik tikat atau kepercayaan sejati mengenai Tuhan, maka hakikat ini pekerjaan hati. Sehingga tidak ada yang dilihat didengar selain Allah, atau gerak dan diam itu diyakini dalam hati pada hakikat adalah kekuasaan Allah. Abdurrahman Sidi Al-Banjari, 1857 Kitab Amal Marifat. Hakikat adalah kebenaran, kenyataan, Purwadarminta, 1984. Hakikat menyaring dan memusatkan aspek-aspek yang lebih rumit menjadi keterangan yang gamblang dan ringkas. Hakikat mengandung pengertian-pengertian ke dalam aspek yang penting dan intrinsik dari benda yang dianalisa. Hakikat berasal dari kata Arab hako, yahiku, hakikotan yang berarti kebenaran. Sedangkan dalam kamus ilmiah disebutkan bahwa hakikat adalah yang sebenarnya, sesungguhnya, keadaan yang sebenarnya. Istilah bahasa hakikat berasal dari kata al-haq yang berarti kebenaran. Kalau dikatakan ilmu hakikat, berarti ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran. Hakikat yang berarti kebenaran atau benar-benar ada. Orang-orang sufi menjadikan Allah sebagai sumber kebenaran, dan meyakini seyakin-yakinnya, tiada yang lebih indah kecuali mencintai Allah dan mentaatinya. Hakikat ini akan dicapai seseorang setelah mencapai makrifat yang sebenar-benarnya. Dalam tingkatan ini benar-benar tiada tabir atau hijab dengan Allah, artinya sinyal kita benar nyambung kepada Allah. Dapat diibaratkan buah, jadi yaitu biji benih. Syariat pada tingkatan tarikat menjadi batang yang bercabang, berdaun jika pada tingkatan ini kita amalkan buah dari tarekat, akhlak. Bisa menahan nafsu, sabar, tawaduk kita akan memperoleh buah, makam mahmudah. Jadi dengan Allah tiada hijab atau tabir atau penghalang lagi. Sampai di sini dulu, kelanjutannya akan kita putar di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari.